Kita dengarkan firman Tuhan yang memberkati kita hari ini, kepastian yang kokoh. Kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6. 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami berikan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Ada 4 poin yang kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 6 ini. Yang pertama, Injil bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Poin yang kedua, Injil memiliki kepastian yang kokoh. Dan yang keempat, yang ketiga menerima firman dengan sukacita. Dan yang keempat tentu aplikasi Injil ini dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan Injil bukan disampaikan dengan kata-kata saja. Kalau orang berbicara dengan kata-kata saja, itu tidak ada powernya, ya. Kata-kata itu akan berakhir, ya. Omongan itu akan berakhir. Namanya kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat, ya. Dan belum tentu tepat apa yang dikatakan. Namanya manusia, ya kan? Kalau kata-kata. Tetapi Injil itu disampaikan dengan kekuatan oleh Roh Kudus, Rohnya Allah, ya. Itu sebabnya kata-kata boleh berakhir dan akan berakhir sesuai dengan musim, ya. Kata-kata akan berakhir, tetapi Injil yang disampaikan oleh Roh Kudus tidak akan berakhir oleh musim. Bayangkan berapa ribu tahun Injil ini, mau musim panas kek, mau musim dingin kek, mau musim lapar kek, mau musim corona, ya. Mau musim apa, mau musim susah, mau musim senang, firman Tuhan itu tidak akan kehilangan dan tidak akan ketinggalan zaman. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalamnya yang menguatkan. Kalau kita mendengarkan motivasi-motivasi, hati kita terhibur, ya. Kalau kita mendengarkan nasihat-nasihat, hati kita terhibur juga. Tetapi firman Tuhan, Injil yang disampaikan itu lebih daripada itu. Kenapa? Ada roh yang memotivasi, roh Tuhan memotivasi. Jangan heran suatu saat kadang-kadang kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan atau dikirim teman-teman firman yang sama. Kemarin kok biasa-biasa saja ya. Tapi hari ini kita dengarkan, saat itu dengarkan firman Tuhan, ada sesuatu kekuatan yang mengalir di tubuh kita. Apa artinya? Firman itu ada kuasa di dalamnya. Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau Injil itu kekuatan yang pasti, kekuatan yang kokoh. Injil itu adalah apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita, kepada umat manusia. Dalam kitab Perjanjian Baru disebut Matius, Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Injil, ya. Yesus menyampaikannya. Lalu kitab yang lain bagaimana? Korintus segala macam itu hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus berbicara kepadanya, maka dituliskan seperti itu. Itu sebabnya firman Tuhan itu dari Kejadian sampai dengan Wahyu adalah benar-benar pernyataan Allah, tidak ada kesalahan di dalamnya. Injil itu adalah kabar baik yang disampaikan Tuhan Yesus. Apa pokok-pokok Injil yang kita boleh dengarkan hari ini? Tentu banyak Injil
ya yang dituliskan, ada beberapa pokok yang dituliskan. Yesus anak Allah yang turun dari surga. Kalau kita selidiki firman Tuhan, ya Injil itu terutama Yesus mengajarkan, aku turun dari surga. Aku anak Allah. Itu yang pokok. Nah, Yesus anak Allah yang turun dari surga. Di satu titik ini dulu kita berhenti. Ya. Sebab kalau ada orang ragu Yesus bukan dari surga, maka imannya tidak sampai. Yesus itu memang dari surga turun ke bumi. Makanya jelas dari mana dia datang, dari mana sumbernya, kemana dia pergi, di mana dia sekarang. Jelas. Tidak ada kekaburan di dalamnya. Dia datang dari surga, menyapa kita, orang biasa-biasa ini, orang yang lemah ini, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang itu makanya gereja tidak boleh mengasing-asingkan diri. Engkau kudus, aku tidak. Yang sana kudus, yang sana berdosa, jangan ke gereja. Gak boleh, ya kan? Karena Yesus waktu datang dari surga, orang berdosa dia terima. Orang sakit dia terima. Orang yang kudus dia terima. Orang berdosa diampuni dosanya. Ya, luar biasa, tidak ada batas-batasnya bagi dia. Semua diterima oleh Tuhan Yesus. Jangan ulangi dosamu itu ya, supaya tidak datang yang lebih berat. Kan begitu, singkat. Jangan diulangi, datang yang lebih berat. Yesus anak Allah yang turun dari surga. Ya, dia datang, dijumpai kita. Hai Peinarwastu, hai anak-anakku, hai orang-orang berdosa, semua manusia tanpa batas, siapa saja. Lalu persoalannya, kenapa orang tidak mengalami anak Allah yang luar biasa dalam hidupnya? Responnya biasa-biasa. Ada namanya free will, kebebasan. Selama hati saya tidak saya buka, selama hati kita tidak kita buka untuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan menerobos kita. Tetapi begitu hati kita buka, coba deh. Lihat di YouTube itu ya. Orang yang buka hatinya yang tidak kenal Tuhan Yesus. Dibuka hatinya, masuk kepada hatinya. Dikasih damai sejahtera. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kebebasan kita itu kita buka untuk Tuhan. Hati kita buka untuk Tuhan. Dia jelas asal usulnya, ya, yang menyatakan Injil ini jelas asal usulnya, jelas dari mana dia datang, di mana dia sekarang. Dia mati dan bangkit, dia ada di sorga sekarang, menunggu-nunggu kita, mempersiapkan tempat untuk kita. Enggak ada keraguan di dalamnya. Yesus itu anak Allah yang turun dari surga. Kemudian diajarkan kerajaan Allah sudah dekat, ya. Markus 1 ayat 15, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus, seruan pertobatan, ya. Pertobatan itu ke arah yang baik. Kalau kita sudah tahu yang kita lakukan itu tidak benar, yang kita lakukan itu akan menjadi masalah besar, yang kita lakukan ini tidak akan dikehendaki Tuhan, ya mundur dari situ. Ya kan? Sederhana kan? Hidup itu sederhana. Kita yang membuat rumit. Kita udah tahu itu tidak benar, kita teruskan. Jangan. Mundur dari situ. Bertobatlah. Ini seruan Tuhan Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kenapa harus percaya kepada Injil? Karena ini jalan kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian diajarkan di Injil itu kasih, ya. Hukum apa gerangan yang membatalkan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus? Ayo kita berdebat atau bagaimana mengadu pendapat. Yesus mengajarkan kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, kepada sesama kita, kepada semua orang tanpa batas, ya. Kalau Yesus bukan dari surga, maka dia akan mengatakan, kasihilah kelompokmu. Kalau dia bukan dari surga seperti manusia, utamakan itu, kawan-kawanmu itu, kasih yang lain, tunggu dulu. Ini salah satu membuktikan Yesus dari surga, dia mengasihi semua manusia, kasih sesamamu manusia, luar biasa kan? Hukum apa yang membatalkan kasih ini? Di mana-mana anak-anak Tuhan menaburkan hukum kasih, di situ ada kehidupan. Haleluya.
Di mana-mana orang-orang meneburkan kasih, ya. Kasih itu banyak aplikasinya. Mungkin kita berkata, bagaimana aku memberikan uang saya pas-pasan, ya kan? Bagaimana aku memperhatikan yang lain, aku juga berkekurangan. Tapi saudara-saudara, motivasi adalah luar biasa. Suami memotivasi istri, ya. Suami mendorong istri, memberikan semangat hidup. Istri memberi motivasi kepada suami, kepada anak-anak, kepada teman-teman, kepada siapa saja. Ya, pas kita lewat, kita senyum aja dengan orang. Selamat pagi, pasti dibalas selamat pagi kan? Gak mungkin kita bilang, ini orang gak kenal. Kita bertemu dengan orang, selamat pagi. Nah, kita senyum selamat pagi. Jangan curiga mengatakan selamat pagi. Selamat pagi. Ragu di ini Bapak ini waras apa enggak kan ya. Selamat pagi Mas. Om, Bapak gitu ya. Ya selamat pagi. Kan begitu. Ya kan? Di mana kasih ditaburkan. Di situ ada kebaikan-kebaikan. Hukum mana kira-kira yang mengalahkan kasih ini? Ini Injil yang mengatakannya. Oleh karena itu dalam judul firman Tuhan ini, Injil itu adalah kepastian yang kokoh. Dia pasti dan kokoh. Kenapa? Ada kekuatan yang didorong oleh Roh Kudus mengatakannya. Di dalam Injil itu, di dalam firman Tuhan itu adalah kekuatan Roh Kudus yang dimeteraikan di situ. Itulah bedanya kata-kata motivasi. Itulah bedanya Injil dengan kata-kata nasihat biasa-biasa dari manusia. Ya, itulah bedanya Injil dengan orang yang paling lawak di dunia, yang paling lucu. Itu bedanya. Bahwa Injil itu ada kuasa di dalamnya. Di dalam firman itu, ya Injil itu disampaikan, dikuatkan oleh Roh Kudus. Poin yang kedua adalah Injil memiliki kepastian yang kokoh. Ya, ini yang poin yang kedua. Dari bacaan kita tadi 1 Tesalonika 1 ayat 5 itu ya. Injil memiliki kepastian yang kokoh. Perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan hanya hidup, kekal. Suatu saat banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena dia mengatakan yang benar. Kadang-kadang di dunia ini kalau mengatakan orang yang benar belum tentu direspon yang benar. Tuhan Yesus mengalami begitu. Orang-orang meninggalkan dia. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau meninggalkan aku? Murid-muridnya, apakah engkau meninggalkan aku? Apa jawaban Petrus? Tuhan, kemanakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Luar biasa kan? Coba kita baca Yohanes 6 ayat 67 sampai 69 ada di layar. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini pengenalan yang sempurna terhadap Injil. Ini pengenalan sempurna terhadap Yesus. Sebab kalau bicara dengan Injil adalah bicara dengan Yesus, Tuhan Yesus. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Bicara dengan Injil, bicara dengan Tuhan Yesus. Petrus dan kawan-kawannya adalah mempunyai pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Coba, Petrus mengatakan kepada siapa kami pergi ya Tuhan? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Itulah Injil. Akan tidak dikalahkan oleh zaman. Berbahagia kita boleh mendengar Injil. Sesungguhnya kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia, yang mengenal, yang tahu dengan Injil. Sebab itu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Kalau Petrus misalnya meninggalkan Tuhan Yesus, lalu pergi dia ke laut, di laut ada badai, nggak ada Tuhan Yesus di situ, dia cinta ikan misalnya, habis waktu saya pergi ke danau aja, saya ikan, ya kan? Kalau Tuhan Yesus nggak ada di situ, habis dia kan?
Kalau dia ke dunia mana, ke dunia teknologi saat ini pergi, Tuhan Yesus nggak ada di situ, habis juga. Habis juga. Kenapa? Perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Maka sebabnya kalau kita membaca firman Tuhan sekali dan dua kali, kekalnya makin ada. Semakin dibaca semakin kuat. Kenapa? Itu perkataan yang hidup dan yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Luar biasa. Yesus adalah jalan hidup dan kebenaran. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Dan Yesus berjanji kepada kita semua dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini harus kita pegang dalam hidup kita. Mau musim apa kek, mau musim paceklik. Sekarang kan banyak analisa-analisa orang, ya. Setelah perang Rusia dan Ukraina, ya kan? Memang tidak ada balasan senjata secara nuklir. Tetapi kita lihat, ya, sanksi-sanksi ekonomi mulai dinyatakan, ya kan? Negara ini nggak usah saya sebutkan negara-negara mana, sampaikan buat sanksi ekonomi. Ini buat sanksi ekonomi. Nah, Rusia juga mengatakan, gua putus dah pipa-pipa saya, nggak gua kasih sama lo gas, pensuplai 40% ke sekitarnya, negara-negara sekitarnya, gas. Ibu-ibu putar, pus, nggak ada gas. Ya, misalnya di sono bukan di sini ya. Kita berdoa, jangan terus ibu-ibu pesimis. Nah, gimana nanti begitu pulang dari sini, Ukraina bagaimana Pak? Gitu. Tanya tetangga, Pak Ukraina bagaimana Pak? Jangan. Tapi sebagai anak Tuhan harus punya pengetahuan apa yang terjadi kan gitu ya. Tapi bukan menjadi fokus dengan itu. Ya kan? Ada banyak orang saya lihat di WTA itu aja yang diulas, saya enggak ulas itu. Yang penting saya tahu, oh begini ya. Gitu. Sebab hidup kita anak-anak Tuhan, apalagi seperti saya dengan Pak Siahani ini, ya, dengan Pak Nababan, secara dunia no target, target kita Tuhan. Hidup seperti itu senang. Saya menghidupi hidup seperti ini 1 tahun, saya bilang no target. Target saya hanya Tuhan. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Orang yang selalu mengejar target dengan target, dan targetnya bukan Tuhan, capek loh. Tapi kadang-kadang no target kita bilang targetnya Tuhan juga, Tuhan membuka jalan. No target ini, targetku Tuhan, tapi Tuhan membuka jalan. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat apa akibatnya ini membuat sanksi, ini membuat sanksi, ini membuat sanksi. Artinya akan ada kesulitan-kesulitan ekonomi. Ya, apa yang kita pegang? Kalau kita bukan berpegang kepada Injil, ya, kalau bukan orang-orang berpegang kepada Injil, apa yang terjadi saudara-saudaraku? Dia akan membahas seluruh berita di TV itu. Sekarang berita ini, nanti berita ini. Pusing dia, ya kan? Tapi kalau orang-orang berpegang kepada Injil, dia akan berkata apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, targetku engkau Tuhan. Target kita Tuhan. Dan ingat kalau target kita Tuhan, kalau tangan yang membuka jalan di lautan itu, maka tersisi air itu. Mereka berjalan. Kalau tangan yang meneteskan air di padang gurun itu, maka mereka minum. Bukankah tangan yang sama yang kita katakan, tanganmu memberkati kami Tuhan. Tangan itu tidak berubah. Malah tangan itu makin dahsyat dengan datangnya Tuhan Yesus. Zaman itu masih perjanjian lama. Tangan itu lebih dahsyat saudara-saudaraku zaman ini. Maka musim apapun yang terjadi, sana perang sini perang, ya, ingat, saya selalu berdoa. Saya berdoa pagi, saya bilang begitu, saya ingat jemaat. Saya mengingat hingar-bingarnya mungkin kehidupan. Saya mengingat jemaat mungkin tidak ada uang di kantongnya. Lalu saya bilang, Tuhan, tangan yang sama yang membuka lautan itu. Tangan itu yang memberkati GPI Nerowastu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan hanya saya berdoa demikian. Jangan hanya saya punya iman demikian.
Tetapi kita semua harus punya iman seperti itu. Kalau tanganmu Tuhan membuka lautan itu, lihatlah keluargaku, lihatlah anak-anakku Tuhan sedang dalam kesulitan. Lihatlah Tuhan, aku sedang mencari pekerjaan sedang sulit. Aku percaya tangan yang sama membuka itu. Saudara-saudara, ada kalanya Tuhan sedang berbicara kepada kita di tengah-tengah kesulitan itu. Tetapi kita ngotot berbicara dengan kesulitan kita. Kita tidak berbicara dengan Tuhan, ada apa Tuhan aku alami ini. Saya selalu bilang dengan keluarga saya, kalau ada sesuatu kejadian yang kita alami, tanya Tuhan, what the next? Apa yang saya perbaiki Tuhan? Tuhan bisa berbicara dengan suatu persoalan. Tuhan bisa berbicara dengan suatu penyakit. Tuhan berbicara dengan suatu apapun dengan cara Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa berbicara, bukan Tuhan yang diam. Tapi dia berbicara dengan situasi. Iman percaya kita harus sensitif, mendengarkan, tangkap sinyalnya Tuhan. Dan percaya tangan yang sama itu. Tangan itu yang menggembalakan kita. Bukan aku yang menggembalakan saudara-saudara. Tetapi saya melipat tangan saya kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, lipat tanganmu kepada Tuhan. Tidak ada perbedaannya. Sama. Puji Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kata Matius 28 ayat 20. Aku, Tuhan menyertai kita. Kurang apa lagi ini? Ucapkan ini, kuasa akan mengalir. Sebab dalam Injil itu, dalam firman Tuhan ada kuasa. Bukan seperti motivator, bukan seperti nasihat, bukan seperti omongan-omongan orang lain. Beda, dia tidak pernah kalah zaman. Haleluya. Yang ketiga, kita harus menerima Injil, firman dengan sukacita. Dengan sukacita, kegembiraan. Hari-hari ini kegembiraan dibutuhkan, ya, diperlukan. Kini dan ke depan kegembiraan itu dibutuhkan. Saya mengalami dan saya melihat orang-orang yang bergembira itu, kalau motivasinya ya hanya materi, materi itu terbatas, ya. Itu sebabnya di Matius dikatakan orang kaya itu, ada orang kaya, tenanglah jiwaku, bersenang-senanglah engkau. Katanya kan, dia bersandar kepada hartanya. Kalau harta yang diambil hari ini, kemanakah jiwamu? Tapi Lazarus yang orang miskin itu, tapi cerdas mengikut Tuhan, dia sampai ke surga. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita manusia-manusia biasa, harus tetap cerdas. Percayakan Tuhan nanti kesuksesan, dipercayakan kepada saudara-saudara kesuksesan, harus tetap cerdas. Ya. Karena Tuhan menginginkan begitu. Ya. Ingat karunia Roh Kudus pertama, kedua, hikmat dan pengetahuan. Kita harus menerima Injil, firman dengan sukacita, harus dengan bergembira. Ya. Bukan sebagai penonton. Harus bergembira. Kita menggalakkan membaca firman Tuhan setiap hari, ya kita baca. Baca. Yang belum membaca, baca. Sesibuk-sibuknya orang pasti bisa baca firman Tuhan. Katakanlah misalnya sibuk profesional, setengah waktunya di pesawat. Ada orang begitu loh. Separuh waktunya atau sepertiga di pesawat. Karena terbang ke sana, ada orang begitu. Justru dia membaca firman Tuhan. Dibaca di Alkitabnya dari handphone waktu di pesawat. Lalu dikirim waktu di pesawat. Kan off. Begitu sampai di darat terkirim kok. Iya kan? Saya hampir di setiap pesawat begitu. Saya baca firman Tuhan. Kalau belum sempat pagi-pagi itu baca. Ataupun mengulangi. Saya kirim itu sampai kok. Setelah di darat. 2 jam lagi di darat, 1 jam lagi sampai gitu ya. Saya melihat orang-orang yang bergembira itu adalah orang-orang yang benar-benar posisi dalam Tuhan. Saya melihat orang-orang yang bersuka cita itu adalah orang-orang memang diurapi oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hatinya. Ya, tidak ada tandingan kegembiraan daripada Roh Kudus daripada dunia ini. Bukankah kita mengalami itu? Sebentar-sebentar kita memuji Tuhan, sebentar-sebentar kita mau bernyanyi. Ya, sewaktu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, pertama sekali itu sukacitanya luar biasa, enggak ada keraguan. Itu harus kita ikuti hari-hari ini. Semakin ada pandemi, semakin ada Omikron, firman Tuhan mengatakan kita harus sambut Injil dan firman Tuhan dengan sukacita.
Maka dikatakan dalam Mazmur 34:4, bergembiralah karena Tuhan. Mantap. Coba yang keras, Bu. Coba berdiri, Bu, supaya semua mengenal. Dilihat, boleh lihat ke belakang. Jelas kan? Tidak ada alasan anak-anak Tuhan tidak bergembira. Percaya kata-kata saya. Dan itu dikuatkan firman Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak bergembira. Kenapa orang tidak bergembira? Pusing dengan kegiatan sendiri. Pusing dengan persoalannya. Ya. Pusing dengan pekerjaannya. Itu saja yang berputar. Tetapi pagi hari ini kita dinasehati bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Banyak keinginan-keinginan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ingin kita diberkati Tuhan anak kita ingin sampai ke surga, ada kegembiraan, banyak keinginan-keinginan kita. Tapi kunci jawaban adalah bergembira karena Tuhan. Sudahkah kita bergembira karena Tuhan atau belum? Yang belum bergembira mulai hari ini, terpatri di jiwamu, saya bergembira karena Engkau Tuhan. Saya sering mengatakan gitu. Di tengah-tengah diterpa persoalan apapun, kesulitan apapun, saya bilang Tuhan aku bergembira karena Engkau. Biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kegembiraan kita Bapak Ibu Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Kegembiraan yang luar biasa. Itu akan mengaspirasi kehidupan kita. Karena kita selalu gembira dan senang. Maka atasan kita mengatakan ini beda yang satu ini. Ini kusuruh kerja tetap senang gitu ya. Atasannya nanti. Orang tuanya juga begitu. Ini senang aja ini hatinya. Ya kan? Karena Tuhan ya. Karena Tuhan. Dan firman itu adalah Allah. Kenapa kita harus sambut firman Injil dengan sukacita? Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kita semua harus benar-benar terpatri itu. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Sempurna. Karena firman itu adalah Allah. Jadi kenapa orang terhibur, memperoleh kekuatan setelah mendengarkan firman Tuhan? Karena firman itu adalah Allah. Yang kita dengar hari ini adalah Allah. Aku adalah hamba yang kecil menyampaikan saja, sebagai alat saja. Saudara-saudara sewaktu menyampaikan firman Tuhan dalam kul di mana saja melayani. Ya, itu alatnya Tuhan saja. Tapi yang memberi kuasa itu bukan saya, bukan saudara. Memang disampaikan dengan meterai Roh Kudus ada di dalamnya. Makanya orang terhibur. Jadi kalau orang datang kebaktian pulang biasa-biasa, hatinya tidak dibuka. Ingat free will tadi. Tuhan tidak akan mengetok-ngetok hati seperti tukang palu diketok supaya dibuka. Tuhan enggak. Dibiarkan saja. Sampai kapan anakku membuka hatinya. Kita buka hati kita dengan baik-baik. Ya, kita lihat firman Tuhan, baca firman Tuhan. Semua bisa membaca enggak? Ada yang tidak bisa membaca? Berarti besok akan banyak yang baca firman Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena koordinator yang mengevaluasi itu dia tepuk tangan pertama sekali. Artinya dia senang. Bayangkan mencapai firman Tuhan. Ada sekian orang, yang lain baca. Ya. Kalau saudara-saudara panjenengan kasih firman Tuhan kepada saya, japri, pasti saya baca. Kecuali saya sibuk sekali. Coba tes saya, japri. Ya, kirim firman Tuhan. Ada hamba Tuhan kalau dikirim firman Tuhan, marah, dipikir khotbahin. Iya. Kalau saya enggak, kirim firman Tuhan kepada saya. Saya senang. Kenapa? Itu kehidupan kita. Itu makanan rohani kita. Saya senang. Saya pernah mengirim firman Tuhan dulu kepada senior saya hamba Tuhan. Enggak dibilang iya, enggak bilang tidak. Mulai dari itu saya enggak pernah lagi kirim firman Tuhan. Daripada itu persoalan. Tapi kalau kepada saya, tes saya.
Ini benar ini, Pak Kasten ini tes saya. Kalau enggak saya balas berarti saya sibuk. Tapi sebelum tidur saya akan baca itu. Akan menjadi kehidupan saya. Atau saya baca sedang pertemuan, ya enggak saya balas begitu. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Terakhir adalah aplikasinya. Ya, firman itu adalah koko, Injil itu koko, aplikasinya. Nah, ini yang nomor 3 tadi, menerima Injil dan firman dengan sukacita. Pertama, tekad dan kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Kecintaan kita dulu kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau dengan istri, dengan anak, betapa kita, ya. Anak enggak ada, misalnya di mana kan kita telepon di mana gitu. Nah, di mana gitu ya. Ya kan? Kecintaan kita. Nah, kalau ada tekad, ada niat terhadap Tuhan, maka kita akan cari Tuhan. Tuhan di mana, aku di sini Tuhan. Pasti itu. Di perjalanan di mana saja, kita akan cari Tuhan. Karena kecintaan kita kepada Dia. Ya. Yang berikutnya kita harus punya niat menyampaikan Injil itu. Semua kita. Mulai dari hal sederhana. Mungkin kalau dikatakan menyampaikan Injil, orang terus membentengi, aku kan bukan full timer. Aku kan bukan bagian itu. Mungkin kita membentengi diri kita. Tapi Tuhan menginginkan kita menyampaikan Injil dari hal-hal yang sederhana kepada orang-orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Ya. Terutama kepada yang tidak dikenal. Justru itu paling aman. Karena tidak dikenal. Ya kan? Di pertemuan ruang tunggu misalnya di taksi, kita tidak kenal dia. Saya biasa bicara, kalau saya naik taksi saya bicara. Ya, pas momennya ya saya ngomong yang baik tentang Tuhan. Ya, mulai dari hal-hal sederhana, mulai dari yang sederhana nama Yesus. Kita harus tahu nama Yesus itu apa, kasih Yesus itu apa, kuasa Yesus. 3 kata itu saja, nama Yesus. Nama Yesus itu Filipi 2 ayat 9. Coba tayangkan Filipi 2 ayat 9. Mengaruniakan nama di atas segala nama. Jadi kalau kita bangga dengan nama itu, ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Penginjil yang sederhana tidak harus sekolah teologi dulu, S1, S2, S3. Ya kalau ada kesempatan, sederhana saja. Kita harus tahu nama Yesus itu apa. Nama di atas segala nama. Karena Dia Tuhan, maka nama di atas segala nama. Nama yang sangat berkuasa. Ya. Kemudian kasih Yesus itu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Yesus. Artinya Yesus itu mengasihi semua manusia. Tidak ada batas-batasnya. Tidak hanya orang gereja, tidak hanya orang kudus. Semua dikasihinya. Datanglah kepadaku, hai yang berbeban berat. Luar biasa, kita tidak habis-habisnya membahas Tuhan Yesus ini. Kebaikannya, kekayaannya, pengaruhnya, akibatnya, kuasanya. Kemudian yang ketiga, kuasa Yesus. Ya, kuasa Yesus. Coba buka Matius 28:18. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sudah diberikan kuasa kepadanya di surga dan di bumi. Nggak ada keraguan kita untuk menyampaikan kuasa Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita ragu, ya kuasa itu akan ragu. Tetapi sudah diberikan kuasa kepadanya di bumi dan di surga. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang punya kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada keraguan soal itu. Kalau engkau misalnya tidak
ya, yang diberkati Tuhan, siapkan danamu untuk penginjilan. Ya, berikan uangmu untuk penginjilan. Maka engkau sudah menginjil di situ. Penginjilan benar-benar dilaksanakan. Ya, ada 8 divisi di gereja kita ini. Salah satunya adalah divisi penginjilan yang memang harus berjalan, ya, harus berjalan dengan baik. Karena untuk itulah firman yang dikatakan disampaikan hari ini untuk kita semuanya. Sebagai penutup daripada khotbah ini, yang pertama, Injil kabar baik, kepastian yang kokoh yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri. Injil itu disampaikan Tuhan Yesus sendiri, ya, kokoh dan pasti. Yang kedua, Injil bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Yang ketiga, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang hidup. Kita hidupilah firman itu. Yang keempat, harus terpatri dalam tubuh, jiwa dan roh kita. Nama Yesus, kasih Yesus, kuasa Yesus. Saya ulangi sekali lagi, nama Yesus, kasih Yesus, kuasa Yesus. Dengan 3 kata ini kita renungkan. Dan ada landasan firman Tuhan nanti di situ yang akan di-share di grup nanti. Ya, nama Yesus, kasih Yesus, kuasa Yesus. Itu dahsyat pengaruhnya kepada kita.